Korupsi dan korupsi lagi. Hampir dikatakan tiada hari tanpa berita korupsi. Kenapa kita ini bangsa Indonesia hampir 77 tahun merdeka, masih saja berita korupsinya besar sekali dan masih terjadi yang namanya terus-menerus setiap tahunnya. Jika demikian adanya, pasti ada yang salah di dalam suatu sistem kenegaraan itu sendiri. Memang, semua negara pasti ada yang namanya korupsi atau berita tentang korupsi. Namun jika ada suatu negara yang berita korupsinya besar, ini bahwa menandakan ada suatu kelemahan di dalam menata sistem kenegaraan, khususnya di dalam mengatur tindak korupsi. Mari kita melihat penjelasan Presiden Jokowi mengenai hal ini. Masalah minyak gorengnya masih menjadi masalah kita sampai sekarang. Meskipun sudah masyarakat kita beri subsidi BLT minyak goreng, tetapi kan kita ingin harganya yang lebih mendekati normal. Jadi memang harganya tinggi karena apa? Harga di luar, harga internasional itu tinggi banget. Sehingga kecenderungan produsen itu pengennya ekspor karena harganya tinggi di luar. Artinya memang ada permainan. Oleh sebab itu kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan 4 tersangka urusan minyak goreng ini, dan saya minta diusut tuntas sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain tidak ngerti. Sebelumnya, Kejaksaan Seiring dengan pengungkapannya 4 tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan juga turunannya oleh Kejaksaan Agung, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar seluruh aparat hukum bisa mengusut permainan para mafia minyak goreng ini hingga tuntas. Jokowi menyatakan sebelumnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan minyak goreng, antara lain melalui beragam kebijakan seperti penerapan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng curah dan juga subsidi ke produsen. Namun berdasarkan evaluasi harga minyak curah yang dijual di pasar malah belum sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk saat ini Jokowi berharap harga minyak goreng yang tinggi bisa kembali ke level normal. Sementara itu pemerintah juga menyalurkan bantuan langsung tunai BLT minyak goreng untuk menjaga daya beli dan juga menggelar investigasi dugaan kecurangan yang dilakukan langsung Kejaksaan Agung. Sebelumnya pada Selasa 19 April 2021, Kejaksaan Agung mengumumkan 4 tersangka tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor, CPO dan juga turunannya. Salah satu tersangka tersebut adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnuwardana. Sementara tersangka lainnya berinisial SMA dan juga merupakan Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, lalu MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, dan tersangka PT yang merupakan General Manager bagian General Affairs di PT Musimas. Saat ini keempat tersangka sudah ditahan di Kejaksaan Agung. Mari kita melihat beberapa negara yang tindak korupsinya sangat kecil di dunia. Keren kan? Inilah yang dilansir Liputan 6. 1. Selandia Baru. Selandia Baru adalah negara yang sangat transparan dalam bisnis dan politik, serta dalam sistem peradilan. Orang atau pihak yang terbukti menerima suap dan kejahatan yang dikarenakan dengan hal ini akan dikenai sanksi penjara minimal 14 tahun. Seluruh pejabat publik juga dilarang menerima hadiah dalam segala persoalan. Di negeri Kiwi, meski tak ada hukuman mati bagi koruptor, sudah dihapus sejak 1961, namun hukuman sosial jauh lebih manjur. Tekanan publik bisa membuat pejabat mundur. Bahkan, untuk perkara yang dianggap sangat sepele, polisi bisa turun tangan untuk melakukan investigasi. Selain itu, ada organisasi independen berbadan hukum yang khusus menangani dan mengekspos polisi bila ada kasus. Di Selandia Baru bukannya tak ada skandal korupsi, kolusi dan nepotisme KKN ada, namun angkanya begitu kecil. Menurut Transparansi Internasional, lembaga
laba yang berbasis di Jerman, Selandia Baru ada di peringkat pertama dengan skor 91. Memulai bisnis sangat mudah di Selandia Baru dan dapat dicapai hanya dalam waktu minimal setengah hari berkat sistem peraturan yang transparan serta kemudahan investasi dan transaksi asing. Ada juga undang-undang yang secara langsung ditujukan untuk korupsi karena kejahatan terorganisir dan berdasar pada tindak pencucian uang, penyuapan dan pengedaran obat-obat terlarang. 2. Denmark. Denmark masih memegang posisi 2 besar dalam daftar negara dengan tingkat korupsi terendah sejak tahun 1995. Setelah Selandia Baru, suap di antara pejabat publik untuk mendapat pelayanan khusus atau tunjangan jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Dalam sebuah studi komprehensif tentang korupsi di dunia, negara-negara yang dilibatkan dinilai dan diberi skor antara 0 dan 100, hasilnya adalah 43 negara yang melakukan praktek KKN yang memalukan. Ini menunjukkan korupsi sistem di hampir setiap tingkat di negara-negara tersebut. Sedangkan pada indeks persepsi korupsi 2015 yang dikeluarkan oleh Lembaga Transparansi Internasional, Denmark menempati peringkat teratas sebagai negara yang bebas dari korupsi. Hukuman mati sudah ditiadakan sejak tahun 1994. Eksekusi terakhir dilakukan pada 1950. Tahun 2009, Parlemen mengenalkan skema keterbukaan yang bertujuan meningkatkan transparansi pengeluaran dan aktivitas anggota parlemen. Setiap anggota parlemen harus mengumumkan pengeluaran bulanan, aktivitas hiburan, biaya perjalanan, hadiah yang diperoleh, dan pertemuan resmi mereka setiap bulan. Para pejabat di Denmark sebelum dilantik menjadi semacam aparatur sipil negara atau ASN dan bekerja di pemerintahan, mereka mendapat tes khusus di bidang KKN, sehingga kedepannya mereka bisa membedakan mana yang menjadi milik pribadi dan negara. Sebagai contoh, ada seorang mantan wali kota di Denmark terpaksa mundurkan diri. Penyebabnya cuma karena masalah sepele, yakni ia menggunakan balai kota untuk pernikahan pribadi. Contoh lain, seorang anggota parlemen akhirnya memilih untuk hengkang karena ia ketahuan menggunakan dana pajak untuk membeli televisi. Semula ia menyebut televisi itu akan digunakan untuk kepentingan pekerjaan. Ujung-ujungnya barang elektronik ini justru jadi milik pribadi. Negara-negara Skandinavia memiliki rekor yang cukup bagus dalam kebersihan moral. Selain Denmark, Finlandia pun demikian. Negara ini memegang skor 85 dari 100 untuk negara yang paling sedikit korupsinya, menurut Transparansi Internasional. Sistem peradilan Finlandia sangat diawasi oleh negara. Hampir tidak pernah ada kasus warga negara yang melakukan suap kepada hakim. Dan bisnis di negara ini memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem pengadilan. Para pembuat keputusan hakim sangat percaya diri dengan pekerjaan mereka dan mengaku mendapatkan sedikit tekanan. Selain itu, bila mereka berprestasi, mereka yakin akan naik jabatan, bukan karena faktor-faktor asing. Alasan lain yakni negara ini memiliki kebebasan sejati dalam hal keterbukaan dan penghormatan terhadap media dan jurnalisme. Akses ke informasi sangat penting dan dijamin secara konstitusional. 4. Singapura merupakan negara yang bisa dijadikan model untuk mengekang korupsi meski wilayahnya kecil. Dengan populasi lebih dari 5 juta orang, namun Singapura terkenal bersih. Inilah alasan yang mendasari kasus korupsi lebih mudah diungkap dan ditegakkan. Di sana ada meritokrasi
Sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan, senioritas, dan sebagainya. Yang jelas dalam mempromosikan pegawai negeri, selain itu korupsi merupakan pelanggaran sepanjang tahun 1871. Pada akhir tahun 2018, ada 2 orang operator truk di Singapura yang terancam penjara dan denda 1 miliar cuma gara-gara menerima suap, yang jumlahnya tidak sampai 20.000. Korupsi bukan cuma perkara nominal. Itulah prinsip yang diterapkan pemerintah Singapura untuk memberantas para koruptor di sana. 5. Kanada. Ada regulasi yang sangat jelas untuk pihak yang ingin berbisnis di Kanada. Sistem pengadilannya pun bersih dan efisien. Polisi di sana termasuk yang paling andal yang pernah ada di seluruh dunia. Itulah alasan mengapa Kanada menduduki peringkat tertinggi di seluruh Amerika. Tetapi korupsi kecil masih terjadi di Kanada. Begitu pula suap. Jadi bagaimana cara pemerintah Kanada mengatasinya? Access to Information Act sayangnya masih sangat tidak kompeten. Namun pemerintah telah menyelidiki lebih lanjut dan mencari cara agar transparansi di seluruh negara dapat lebih dicapai. Juga pada tahun 2006, Kanada meluncurkan Undang-Undang Perlindungan Mengawasi Negeri Public Servant Disclosure Protection Act yang memberi mereka akses untuk mengekspos kesalahan dan pemerintah dan menceritakan kesaksian mereka. Berita korupsi. Kenapa kita ini bangsa Indonesia hampir 77 tahun merdeka, masih saja berita korupsinya besar sekali dan masih terjadi yang namanya terus-menerus setiap tahunnya. Jika demikian adanya, pasti ada yang salah di dalam suatu sistem kenegaraan itu sendiri. Memang, semua negara pasti ada yang namanya korupsi atau berita tentang korupsi. Namun jika ada suatu negara yang berita korupsinya besar, ini bahwa menandakan ada suatu kelemahan di dalam menata sistem kenegaraan, khususnya di dalam mengatur tindak korupsi.